Ya, betul Kisah sekali. nyata misteri pribadi dari tim Papi ya. Sore menjelang malam tuh bang, itu kayak ada tentara-tentara berpakaian kayak tentara Jepang. Kayak zaman penjajah itu Ya? sering lewat rame-rame itu. Itu katanya apa kamera mati nih? Ini apa ya? pemakaman massal bang. Di situ termasuk juga toko-toko raja-raja, toko-toko masyarakat yang pada zaman dahulu kan, yang dibunuh tentara Jepang dulu. Oh iya iya tahu Ya, dibunuh tentara Jepang di sana. Orang kampung lewat di situ bawa cangkul, bertemulah langsung saya panggil, Pak, tolong Pak. Kenapa Mas? 20 menit. Nah, di simpang namanya Simpang Benteng di situ. Simpang Benteng Mempawah di situ, di jembatannya itu. Nah, di situ lumayan angker bang. Angkernya di situ. Simpang Benteng. Angkernya sangat luar biasa situ bang. Karena setiap tahun itu ada aja. Mungkin kita tantang sekali lagi Dodi Repet. Dodi Repet. Fitness Brewo, dia kan fitness tuh. Oh iya. Pasti berani lah. Pasti berani. Dia harus berani lah. Nggak tahu sih saya sih berani nggak ya. Berani dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, yaitu dengan saya Papi Fendi. Papi Prima. Papi Alau. Oke. Tetap di channel Papi. Oke. Tapi malam ini kita podcast ya pemirsa ya. Ya, jadi Bang, langsung aja kita ngulas masalah kejadian syuting kemarin. Syuting kemarin ya Bang ya. Yang pada saat itu kita syuting hari apa kalau nggak salah malam Jumat. Malam Jumat. Ya pada saat kita uji nyali di situ, padahal yang diuji nyali itu moderator siapa namanya kemarin? Alfian ya. Alfian yang diuji nyali sampai sehingga dia makan beling. Namun kameramen kita ini kok bisa kemasukan ya Bang. Nah itu yang pertama kita mau ulas yang tanyakan yang pertama. Dan yang kedua ya kan, cerita yang pertama kita tanyakan, yang kedua kita akan menceritakan kisah nyata. Kisah nyata misteri pribadi dari tim Papi yaitu termasuk yang saya alami dan yang saudara Prima Papi Prima alami. Dari saya mengalami kisah nyata, yaitu tersesat di hutan Kalimantan. Iya betul. Dan Prima? Ya, kalau saya sih lebih ini ke kejadian-kejadian kayak kita melakukan perjalanan ini Bang. Perjalanan saya berada waktu itu di Mempawah dan juga di Mandor Bang. Oh daerah situ ya? Daerah situ. Angker banget di situ Bang, sumpah. Oke nggak apa-apa, kita mulai dari ini dulu. Alau dulu ya kemarin ya, kita ulas. Halo. Itu yang saya penasaran itu. Saya juga penasaran sih Bang, menariknya di situ itu. Alau gimana waktu saudara Alau kemarin kan rasukan nih, itu ngerasain apa gitu, perasaannya gimana gitu? Kemarin itu sih pada saat kita ngeliput itu kita kan kamera kan standby ya. Kamera standby. Jadi memang pada saat itu tuh saya memang di luar, kan ada garis gitu loh. Iya ada garis. Saya di luar garis koridor kita itu. Tunggu satu lagi, saya nggak yakin mic-nya jernih, agak dikeluarin bisa nggak? Karena di dalam nih, nanti sayang juga kan? Nggak apa-apa lah, sambil kita obrolan santai. Iya santai. Jadi pemirsa obrolan santai, dan memang kita mengulas kisah nyata misteri horor tim Papi. Iya kita obrol santai nih, karena kita udah lumayan akhir-akhir minggu ini kita cukup tegang. Ya, capek juga tegang, makanya kita agak santai. Maka kemarin lanjut gimana? Kejadian itu tuh Bang. Ya. Saya kan di luar koridor itu tuh, di luar koridor itu nggak tahu kenapa memang saya ada ngerasakan macam ada suara apa gitu di belakang, nggak tahu entah saya sendiri kemarin atau kemarin kamu mendengar seperti suara, kamu bilang ke saya, dan memang di situ saya juga mendengar ada suara juga, tapi memang sangat kuat suara itu. Kemarin tuh Bang, saya tidak berani ngomong karena suasananya makin tidak nyaman kemarin. Jadi saya tidak berani ngomong, jadi saya di rumah saya ngomong kan, memang suara itu dari Nah terus ini kenapa bisa sampai masuk? Apakah pada saat itu posisi Papi Alau itu melamun atau gimana? Melamun. Jadi saya tuh ngelihat si mediator itu, sampai kayak gitu, bener kan? Makan kaca dia. Makan kaca loh. Saya makan kaca. Dan setelah itu kan berdarah Bang. Makan kaca. Sampai kayak gitu. Tapi ya untungnya saya ngeliat Prima ini sampai panik dia. Panik Bang. memang betul.
Cuman akhirnya kayak mau kelahi gitu loh, kalian kok bisa. Ya jelas bang, guys. karena apa? Saya panik ke situ karena mediator ya kan udah kerasukan. Jelas kan makan kaca itu bukan diri dia lagi kan? Itu udah bukan saudara Alfian Bukan lagi. dia lagi itu makan kaca. Nah, Kayak makan kemudian kerupuk. saya lihat dia kan dia keluar dari batas zona aman kita. Dia keluar kan, tiba-tiba dia udah termenung, udah kayak gini dah. Udah kejam, udah enggak. Ya mungkin dia nggak tahu. Iya. Nggak tahu nggak kamu waktu itu? Kalau udah Temenung kamu begini, diam gini. Ya itu saya udah tahu dah. Itu udah di luar itu saya dah. Di luar Kesadaran. Nggak tahu ya. Nggak tahu dah. Makanya saya tarik dia di zona aman supaya abang bisa menetralkan alau ini. Halo. Saya masih ingat waktu itu mah. Pada saat saya mundur ke belakang, itu posisi saya agak biasa, cuma agak berat di sini. Di belakang ya. Kayak ada yang naik ya rasanya. Lepas dari itu saya dah. Memang sih waktu itu saya terasa memang kuat sekali di situ. Makanya saya bilang kan ngeri nih, saya agak ragu-ragu. Yang awalnya itu agak ragu-ragu, cuman ya udah terlanjur sampai situ. Ya udah kita nekat aja. Dengar, saya dengar terus, bener. Ya, kalau untuk suara sih saya dengar, cuman kalau untuk eksistensi penampakannya saya nggak lihat, saya karena fokusnya ke mediator tuh. Mediator ya. Mediator. Cuman saya terus terang aja, bang, saya jengkel juga kan. Jengkelnya apa? Ada rasa takut, panik, jengkel juga karena yang saya jengkel nih si Alau ini kerasukannya kok nyasarnya ke saya terus gitu, Pak. Iya, sarangannya. Dia nyerang saya terus, bang. Terus, iya. Nah, kayak saya ada. Karena gini, mungkin ya. Menurut yang saya rasakan, kenapa kok sasaran serangannya ke Prima terus? Karena pada saat kita itu kita kan syuting sebelumnya tuh, sebelum uji nyali beberapa hari sebelumnya kan kita syuting. Kita yang membuka gudang itu, gudang itu kan sudah dikunci, ya kan? Kan saya udah bilang jangan, saya bilang nggak mau. Tapi kan dari Prima kan maksa untuk buka. Nah dari situlah penghuni halusnya itu dia nggak suka, nggak terima. Makanya dia Prima maksa, maksa saya buka, makanya lah marahnya sama Prima. Itu kurang lebih ada beberapa hari, hampir semingguan paling ya. Iya bang. Hampir seminggu udah kita syuting. Nah disitulah dia nggak suka, nggak terima. Luar biasa baunya. Ini nggak bohong pemirsa, bener kita sampaikan pemirsa. Cuman memang bang saya rasakan waktu itu Alau kerasukan tuh tenaganya luar biasa bang. Kuat sekali ya. Kuat sekali. Karena itu tenaganya udah bukan tenaganya dia lagi. Tenaganya itu luar biasa. Itu saya ngerasakan matanya itu melotot, matanya merah melotot kan, melotot ke saya terus. Cuman dia mau apa? Dia nyerang saya terus kan, saya rasa tangannya itu keras kayak batu. Wah ini bukan diri dia lagi nih saya bilang. Udah lain ya? Udah lain. Ini dan dia pun saya lihat matanya udah kayak mau keluar. Untung nggak melompat. Untungnya nggak melompat pemirsa. Dianya yang melompat bang, ngejar saya. Nah, dia yang melompat. Itu luar biasa. Terus apa ada yang mau disampaikan ke pemirsa? Dari itu selepas dari kita syuting itu dulu, kita langsung pulang tuh. Itu badan saya sakit semua tuh bang. Sakit semua? Kan 3 hari saya sakit tuh. Oh pantas ya, yang kemarin dia sakit ya. Iya. Makanya ini tangan saya sampai sini bengkak nih. Sebelah sini nih, jari manis. Iya kemarin juga, sempat nggak ikut, makanya kita kemarin syuting dulu berdua. Iya. Karena kondisinya memang nggak mungkin kan ikut syuting dulu bang. Ini nggak mungkin kan. Ada kan kita jenguk ke rumah tuh. Kita uji nyali di kuburan. Kita uji nyali di kuburan. Kuburan kita. Oh itu lumayan juga nih. Berdua aja. Luar biasa. Ya gimana polisi? Boleh. Nah lanjut cerita ya. Saya bilang tadi ceritanya di daerah Mempawah. Gimana kisah? Ini kisah nyata. Iya kisah nyata bang. Nah itu dia. Ceritakan. Kalau untuk di Mempawah itu, ini pengalaman saya karena saya lama di sana juga kan. Ya kebetulan tempat kelahiran saya di Sungai Pinyu. Daerah Sungai Pinyu ya? Ya Sungai Pinyu. Sungai Pinyu kan kalau jarak dari Sungai Pinyu ke Mempawah kan nggak jauh kan. Nah paling makan waktunya ya kalau kita pakai motor ya santai-santai itu ya paling 20 menit nih nyampe. 20 menit. Nah di namanya Simpang Benteng di situ. Simpang Benteng Mempawah di situ, di jembatannya itu. Nah di situ lumayan angker bang, angkernya di situ. Simpang Benteng. Angkernya sangat luar biasa situ bang, karena setiap tahun itu ada aja pasti kecelakaan. Ada kecelakaan. Udah pasti dah bang. Nah, bisa mungkin nggak terhitung lah bang kalau untuk kita hitung nih udah mungkin ratusan kali udah ada orang kecelakaan di situ. Dalam setahun tuh mungkin ya bisa terjadi puluhan kali lah kecelakaan. Dia itu memang udah pada saya nggak tahu dari zaman kapan itu udah sering terjadi seperti itu.
Karena kan pada waktu itu tim dari Jakarta tuh yang berapa tahun yang lalu kan pernah observasi di situ. Observasi ke sana. Iya, sampai di sana turun kan Mister Tukul Janji kan itu kan pernah observasi di sana kan. Yang lihat di situ memang ada sosok penampakan yang apa namanya? Situ perempuan dan juga ada sosok kayak model genderuwo situ, Bang. Ah, situ itu yang bikin orang kadang kalau jalan ke situ kan. Itu daerah mana sih? Mempawah, Simpang Benteng, Bang. Simpang Benteng, Mempawah ya. Di jembatannya tuh. Kalau kita bawa kendaraan nih, ya usahakan kita baca doa dulu lah di sana. Bukan apa, kalau kita nggak baca doa nih, ya kita nggak tahu nasib kan. Makhluk situ sering ganggu, Bang. Kadang dia suka apa namanya buat kita ngantuk. Nah, otomatis kalau kita ngantuk, nah di situ yang bahayanya. Iya. Nah di situ. Dan kemudian juga untuk daerah Mandor, Bang. Mandor tuh saya pernah ke sana waktu itu. Di situ banyak makam-makam pahlawan kita di sana. Contohnya? Nah, contohnya di situ kan korbannya kalau nggak salah ada sekitar 21.000 di sana. Orang yang banyak sekali. Iya, pada waktu apa itu di mana itu apa? Makam apa itu? Makam pemakaman massal, Bang. Di situ termasuk juga toko-toko raja-raja, toko-toko masyarakat yang pada zaman dahulu kan yang dibunuh tentara Jepang dulu. Oh iya tahu. Ya, dibunuh tentara Jepang itu di sana. Sejarahnya ya. Kisah sejarahnya betul, Bang. Dibunuh kan pembantaian massal besar-besaran di sana. Makanya di sana di Mandor itu banyak makam-makam yang apa namanya tersusun gitu kan, tersusun. Cuman jaraknya agak-agak jauh ya. Ada makam raja-raja di sana, makam tokoh masyarakat yang lebih detiknya tuh inilah apa namanya kalau kerajaan selain kerajaan tuh kayak tokoh apa namanya ya kalau zaman sekarang bilang apa namanya kalau raja tuh Sultan. Ya seperti itulah, Bang. Sultan ya. Nah banyak itu, Bang. Kemudian kalau untuk tempat makam-makamnya itu, makam-makamnya itu memang tempatnya itu memang terpisah. Di situ ada tulisan makam 7, makam 1 sampai belasan gitu. Makam Mandor itu ada tulisan makam 7 sampai beberapa ya. Iya, menariknya horor di situ. Kita nggak boleh pamali sana, Bang. Tidak boleh pamali ya. Nggak boleh asal nyebut, asal ngomong nggak boleh. Iya, betul sekali. Iya. Nah, kemudian kalau di sana ada unik di situ ada namanya Jalan Kematian. Jalan Kematian. Jalan Kematian di sana. Tahu memang karena memang asli sana ya dulu. Asli sana ya. Iya. Berarti saya sih asli Sungai Pinyu, Bang. Cuman saya pernah ke sana. Sering sana ya. Karena jarak dari Sungai Pinyu ke Mandor itu nggak berapa jauh sih. Ya paling bisa. Tidak, itu maksudnya misteri di sana angker. Pernah apa? Angker, Bang, angker. Di situ banyak orang yang diganggu. Diganggu gini, setiap orang yang habis kerja di situ, warga kampung di sana lah. Bukan kalau ada ngelihat nah mungkin nanti gini, kamu ngagetin aja. Nanti lain kali. Nah ini yang menarik. Lain kali nanti boleh kita ekspor ke sana, Pak. Iya, boleh Ya, kita ke sana. Boleh. Kapan-kapan nanti kita ke sana. Saya kaget lah. Harus bingung saya jadinya kan. Nah, ada cerita yang menarik itu, Bang. Di Mandor itu, ya kan setiap orang pulang kerja sore menjelang malam tuh, Bang, itu kayak ada tentara berpakaian kayak tentara Jepang. Kayak zaman penjajah itu sering lewat rame-rame itu. Itu katanya apa kamera mati nih? Ini apa ya? Pokoknya kalau setiap ada yang sore menjelang malam tuh, Bang. Kalau ada yang lihat gitu kan kayak tentara, orang yang berpakai tentara kayak zaman Jepang kan, memang tentara Jepang sih. Nah itu nggak usah ditegur, jangan, biarin aja. Oh iya, kita biarin ya berarti. Takutnya kalau ditegur kita biasanya kejadian aneh, mungkin ya mau makan korban atau apa. Nah seperti itulah yang saya dapat informasinya. Oh luar biasa. Kayak gitu. Dari Bang Fendi? Ya kalau saya memang kisah nyata. Jadi gini teman-teman, tapi masih kuat ya baterainya ya, masih nyorot ya. Masih lah kira-kira ini kelihatan lampunya nih. Jadi kisah nyata saya dulu, dan ini real nyata, ini saya alami, ini bener gak bohong. Jadi pada saat itu saya pernah disesatkan di hutan. Ya. Jadi pemirsa, itu saya pernah disesatkan di hutan, itu kurang lebih tahunnya sekitar tahun 2008 atau 2009. Nah, pada saat itu ya, posisi saya sedang berada di hutan, yaitu di Kalimantan, tempatnya di Banjarmasin, ya di Kaltim ya. Saya sedang jalani pendidikan di situ dalam satu regu. Dalam satu regu saya itu ada 10 orang, dan kami itu melintasi hutan rimba. Nah, pada saat di hutan itu saya itu kan sudah bawa GPS itu, pakai plot peta. Nah, di situ kok saya seakan-akan keliling mutar-mutar gitu terus di dalam peta saya itu, dan kompas itu anehnya berputar. Akhirnya karena sudah dari pagi sampai sore duduklah saya
Nah, duduknya saya tanpa saya sadari, nggak tahu yang saya duduki di belakang itu adalah batu nisan tua. Saya kembali lagi berputar, saya melewati tempat itu lagi, batu nisan itu lagi. Terkejutlah saya. Nah, disitulah saya tersesat. Saya menginap di situ selama 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam saya di situ dengan kawan-kawan saya, dengan rekan-rekan saya. Nah, untuk bekal makan, untungnya saya bawa bekal makan. Di tas saya itu bawa bekal makanan. Nah, tapi pada saat saya selamatnya itu, ya kan, ada kuburan tua, kompas saja berputar, dan saya tidak bisa keluar hutan. Di situ saya terus berdoa, ya Allah, tolong tunjukkanlah jalan keluar. Ya. Saya ingin bisa keluar dari hutan ini. Temukanlah saya dengan orang-orang atau penduduk yang dari sekitar, ya Allah. Saya ingin minta bantuan. Amin. Pada saat itu tidurlah kami. Tidur kami di tenda. Saya buat tenda buat bivak. Nggak lama pagi-paginya, alhamdulillah saya ditemukan sama orang kampung. Orang kampung lewat di situ bawa cangkul. Bertemulah, langsung saya panggil, Pak, tolong Pak. Kenapa Mas? Saya sudah tersesat di sini 2 hari, saya tidak bisa keluar. Oh, pantas Pak, hutan ini adalah hutan ada tanda silangnya mungkin larangan, Bapak. Iya, hutan larangan. Ih, merinding saya. Oh ya, akhirnya ditolonglah karena saya udah berdoa, ditolonglah sama bapak itu, diajaklah ke kampung, ke desanya. Nah, singkat kata, singkat cerita, ya. Nah, disitulah setelah sampai desa, ketemulah saya sama kepala desanya, namanya kalau nggak salah Pak Cungklik, kalau nggak salah, orang Jawa, namanya Cungklik. Nah, Cungklik juga masih ingat saya Cungklik. Nah, dia menyampaikan, Mas, hutan ini memang hutan terlarang. Ya. Karena pohonnya aja kita nggak bisa lihat matahari. Jadi siapapun memang tidak pernah ada yang masuk sini. Dan pada saat itu juga posisi kita lagi latihan, kita tidak tahu daerah sana. Disitulah kami disesatkan. Nah, untuk itulah kita memberikan pesan sama kawan-kawan, ya. Berhati-hatilah untuk di tempat-tempat yang angker atau tempat yang tidak kita kenal. Kita jangan salah ngomong, jangan salah bicara, jangan asal-asalan kita mengucap hal-hal yang tidak kita ketahui. Padahal kita tidak tahu lokasinya itu di mana atau seperti apa. Oke. Dan untuk menyikat kata, karena baterai juga sudah kemput-kemput. Nah, ya, mau habis dari baterai. Udah mau habis. Ya. Ini sudah nggak stabil lagi. Langsung kita tutup aja kali ya. Iya, oke Bang. Oke. Tutup kah? Tapi kita tadi Bang, tadi boleh lah tadi ya kita apa namanya? Ada komentar tadi kan. Sering sih orang komentar tuh untuk kita mau ekspor di Mandor. Oh iya. Boleh. Mandor, Mempawah. Nanti kalau ada waktu, nanti ke sana kalau ada waktu. Oke. Langsung kita tutup ya. Ini apa namanya? Mungkin kita tantang sekali lagi Dodi Repet. Fitness Brewo. Berani kah? Dia? Dodi Fitness Brewo. Diajak sini. Oh, diajak sini. Oh, tantang sama Pak Alo. Berani kah? Nggak tahu lah, jangan aja. Dia kan fitness tuh. Oh iya, pasti berani lah. Besar. Pasti berani dia. Dia harus berani lah. Ya nggak tahu sih saya sih berani nggak ya. Berani dia. Harus berani lah. Kalau mau coba aja. Next time boleh kita. Ya. Tapi kalau dia nggak berani, nggak yakin aku boy. Nggak yakin saya. Berani dia saya. Berani kayaknya. Berani kah? Berani. Nggak yakin saya. Ya. Coba aja lah nanti. Ya mudah-mudahan aja dia mau. Mudah-mudahan nonton nanti nih. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap di channel Papi. Bye.